Inilah analisa tentang orang-orang yang menjadi tim inti dalam pemalsuan ijazah Jokowi. Pertama adalah David Agus Yunanto. Dia berasal dari Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. David disebut berperan sebagai salah satu orang yang turut serta membantu dalam proses administratif pemalsuan dokumen Jokowi. Kedua adalah Anggit Nugroho yang berasal dari Solo. Disinyalir Anggit berperan sebagai jembatan komunikasi antara Jokowi dengan pembuat dokumen dan ijazah palsu. Anggit memiliki kelebihan, yaitu pandai beradaptasi dengan lingkungan. Ketiga adalah Muhammad Isneni. Latar belakang Isneni merupakan seorang muslim yang taat, namun dia terpengaruh oleh gemerlapnya kekuasaan. Muhammad Isneni berperan sebagai operator teknis yang bekerja langsung sebagai pembuat desain dokumen palsu. Selanjutnya keempat, yaitu Widodo, bukan Joko Widodo atau Jokowi. Widodo berasal dari Solo dan merupakan sarjana ekonomi, alumni Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Dia berperan sebagai pemantau distribusi dokumen dan pernah ditugaskan sebagai pembantu bendahara. Kelima adalah Sigit Widiawan. Pria kelahiran Wonogiri, 14 Juli 1965 ini masih merupakan kerabat dari Jokowi. Sigit Widiawan yang merupakan sarjana ekonomi Universitas 11 Maret ini adalah suami dari Nining Roni Widyaningsih, Putri Miono Suryo Sarjono, kakak tertua dari Sujiatmi alias Jinem, ibunda palsu Jokowi. 15. Selanjutnya keenam yaitu Eko Sulistyo yang lahir di Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1968. Peran Eko Sulistyo adalah sebagai pengangkut dokumen dari satu titik ke titik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 6 orang kacung Jokowi ya yang bikin masalah di negeri ini. Mereka inilah yang membuat Jokowi yang asalnya itu orang lugu tetapi kaya gitu kan, menjadi penipu ketika 6 orang ini bertanggung jawab pada dokumen-dokumen untuk memalsukan Jokowi yang tidak punya ijazah akhirnya jadi punya ijazah ya. Karena dengan adanya 6 orang ini ya, pada akhirnya rakyat Indonesia itu ditipu semua di satu sisi. Yang kedua, Jokowi menikmati bagaimana cara menipu yang elegan, yang tidak membuat orang itu mudah tersadar bahwa dirinya itu penipu. Memang ini satu peristiwa ya pemirsa, satu keadaan. Jokowi itu menjadi orang kaya duluan, jauh lebih kaya dibanding para kader partai atau para orang-orang ya yang sarjana-sarjana ini yang bekerja untuk Jokowi itu. Waktu itu dia menjadi punya pabrik mebel lah bisa dikatakan itu, atau usaha mebel, bahkan eksportir yang cukup terkenal di Singapura karena besarnya itu, sehingga orang-orang itu kemudian merapat kepada mereka ya, dan diliriklah oleh PDIP itu ya. Kabarnya sih banyak orang dilirik PDIP atau saling melirik, atau Jokowi punya utusan gimana kalau aku masuk ke PDIP ya, karena ada kabar juga yang mengatakan Jokowi setelah kekayaannya melimpah ruah ya, anak buahnya itu ya termasuk adik iparnya yang insinyur kehutanan itu Hari Mulyono, kemudian Widodo ya, itu juga profesional, lulusan kalau tidak salah UNS dan lain sebagainya, itu juga pemegang uang, pembantu bendahara kalau setelah proses politik itu. Nah, semua di sekitaran Jokowi ini ya, dan orang-orang inilah yang membuat apa yang harusnya tidak terjadi pada Jokowi ya, karena dia mungkin tidak bisa, karena nggak ngerti bagaimana cara mengamankan, membuat dokumen itu aman ya. Salah satunya ya ketika dokumen-dokumen palsu itu disiapkan di KPUD Surakarta ya, dan salah satunya itu adalah Edi Sulistyo yang kita sudah unggah itu ya, ketua KPUD, dan mungkin dia main mata dengan Jokowi dan lain sebagainya, tidak melakukan checking dan seterusnya. Bahkan saat itu 2 gelar sarjananya ya, tetapi pada akhirnya lolos dan dokumennya sekarang hilang. Dan tipuan-tipuan yang dilakukan oleh orang geng Solo ini, 6 orang kacung ini ya, itu dibawa sampai ke Jakarta ya, dalam proses
pencalonan gubernur. Dan apa yang kemudian terjadi? Ya interaksinya dengan Pak Iman lah. Pak Iman di Pasar Pramuka itu adalah bos, disebut Pak dosen, ngerti bagaimana caranya seperti ini. Dan mantan anggota BIN ini, ya elitnya dari BIN ini, Sri Rajasa itu mengatakan, jangankan sekedar membuat ijazah, ya bahkan visa Amerika itu bobol karena dokumen-dokumen yang dibuat di Pasar Pramuka itu. Dan disinilah kerjasama, ya ketika gampang menyelesaikan persoalan yang ada di Solo karena KPUD-nya itu bisa jadi Edi Sulistyonya ketuanya itu juga bagi-bagi duit kepada anak buahnya KPUD supaya diem saja, dokumennya ijazah itu tidak public rilis, tidak ditunjukkan ke publik, disimpan sendiri, ya sudah melenggang mereka untuk menjadi wali kota. Ya, itu memang satu tabiat ya. Orang narsistik kalau kaya, maka yang sangat diinginkan adalah dia dikenal oleh publik secara luas, dan itu yang dilakukan oleh Jokowi. Disinilah ya gaya tipu menipu dengan 6 orang ini bertambah, ya termasuk dengan gagasan-gagasan membuat mobil SMK, ya kemudian melakukan narasi tentang bagaimana PKL itu dipindah, ya, dan setiap hari ditunggui oleh wartawan di balai kota itu, ya setiap hari. Jagonya, ya ini Jokowi itu nego dengan PKL supaya mau pindah ke tempat yang lain. Padahal sebetulnya itu sudah bisa pindah, tetapi pura-pura Jokowi lah yang melakukan itu semua sehingga PKL itu pindah. Digunakan waktu 2 bulan beberapa, dikunjungi hampir setiap hari, dan setiap hari jadi berita. Muncullah nama Jokowi di panggung nasional, betapa hebatnya wali kota Solo ini. Nah setelah itu, ya akhirnya daftar di Jakarta lancar semua. Padahal apa sih kemajuan yang ada di Solo? Nggak ada. Karena dibangun dengan kebohongan-kebohongan itulah pada akhirnya dia sangat nyaman dengan kebohongan itu. Ketika menyampaikan mobil SMK itu, dengan santai dia menjawab itu. Orang yang tidak biasa bohong, pemirsa, pasti akan grogi ketika berbohong. Tapi kalau dirinya sudah menjadi pembohong, ya itu adalah menjadi hal yang biasa. Dan sekarang, ya dengan kebohongan tentang ijazah palsu ini, yang juga sudah ternyata diakui oleh anaknya Dumatno, ya bahwa foto yang nempel di ijazah Jokowi itu adalah foto bapaknya, asal yakni Dumatno Budi Utomo. Dan sekarang Dumatno Budi Utomo sudah mendapatkan kedudukan yang sangat penting. Jasanya Jokowi juga, imbal jasa lah, transaksi kayak begini ini. Nah, cuma memang akhirnya setiap tipuan itu pada dasarnya kejahatannya akan kembali kepada dirinya. Dan sekarang kehidupan Jokowi menjadi sangat memprihatinkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.